Marilah saya bacakan piagam persetujuan. Bersama saya Dita Fitri Akilah yang menjadi host pada episode kali ini. Nah, betul teman-teman, di sini saya nggak hanya sendiri nih, melainkan ada rekan saya yaitu Teh Mentari. Halo Teh Mentari. Halo Teh Dita. Apa kabar nih Teh? Alhamdulillah baik. Kalau Teh Dita gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Teh. Betul nih Teh, boleh nggak sih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu biar penonton di sini tahu gitu siapa sih Teh Mentari ini gitu? Oke, boleh banget Teh Dita. Halo Sobat Historia, perkenalkan nama aku Mentari Safa Putri dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Salam kenal semuanya. Oke, asal Teh ini aslinya dari mana sih Teh? Aku dari Bandung nih. Kalau Teh Dita? Anak Bandung juga dong Teh. Wah. Ya ampun, kita Bandung Pride nih. Iya Anak Bandung nih. Nah, biasanya suka kayak gitu ya kalau sekarang. Bandung Nah, well. Iya bener banget, Bandung well ya Teh ya. Nah, BTW nih Teh, aku agak sedikit mau menyoroti pakaian Teh Mentari hari ini. Iya. Aku agak merasa gimana gitu ya melihat pakaian Teh Mentari ini, apakah emang pakaian yang biasa sehari Teh Mentari pakai atau emang spesial nih buat datang ke podcast kita hari ini? Wah, tentu saja spesial dong Teh Dita. Karena kan kita nih pakai baju kayak orang di Belanda ya. Oh iya, yang Kita kita juga juga banget loh, ternyata Jangan-jangan pakaian kita sama ya. Ikatan batin kita udah wah Teh Dita Padahal kita baru ketemu Iya, baru sekarang. pertama kali ketemu di sini. Nah, mana nih? Udah Nah, pas banget. mungkin ada kaitannya nggak sih Teh pakaian yang kita pakai hari ini dengan pembahasan yang akan kita bahas hari ini? Oke, ada banget ya Sobat Historia. Jadi walaupun kita sekarang nih pakaiannya seperti noni-noni Belanda, tapi kita bukan bakal ngebahas tentang sejarah mode atau fashion. Tapi kan nih bajunya noni-noni Belanda. Iya, Nah, kita betul. garis bawahi Belandanya ini ya Sobat Historia. Jadi kita kali ini bakal ngebahas tentang salah satu kebijakan di masa kolonialisme Belanda di Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Republik Batak. Dan pasti nih teman-teman juga udah tahu nggak sih siapa gubernur jenderal yang memerintah pada masa Republik tersebut? Tadi kita juga pasti tahu kan? Oh, tentu tahu dong Teh, tapi sebelum saya jawab, saya menjadi ini kuis nih Teh. Ini buat para penonton, kalau kalian tahu boleh kalian jawab ya di kolom komen. Nah, aku kasih waktu kalian 5 detik untuk kalian jawab pertanyaannya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada yang jawab nih Teh katanya. Siapa katanya Teh? Herman Willem Daendels, betul nggak sih Teh? Betul banget, emang nih ya keren banget ya Sobat Historia. Pasti teman-teman juga udah pada tahu nggak sih, kita juga udah belajar ya Teh dari SD, SMP, SMA. SMP, SMA, Iya, dan bahkan tentang sampai sekarang pun mungkin Teh. Iya, kalau masih ingat saya loh. sampai sekarang nih karena prodi sejarah Oh ya. iya, betul. Karena di pembahasan masa kolonialisme imperialisme bangsa Eropa di Indonesia, tokoh bernama Herman Willem Daendels ini sangat terkenal karena salah satu kebijakannya fenomenal nih. Pasti tadi kita tahu dong, pembangunan jalan raya pos atau The Groot Postweg. Oh Tahu iya, kan, ada Teh? cadas pangeran ya Teh ya? Ya sebenarnya ada panjang ya Teh kalau jalan raya posnya, Oh, dari iya, Anyar betul. sampai Panarukan. Pasti Teh Dita tahu kan? Aku tahu lah Teh. Nah di situ tuh aku masih tadi Teteh sudah sedikit mengungkit gitu ya. Iya. Yang dimana kebijakan Daendels itu sangat fenomenal gitu. betul. ya Teh ya? Betul banget, Nah apa sih yang menyebabkan kebijakan tersebut ini bisa sampai sefenomenal ini gitu loh Teh? Oke, kita kan tahu ya masa pemerintahan Daendels itu sangat singkat, sekitar dari tahun 1808 sampai 1811, kurang lebih 4 tahun nih Teh Dita Daendels menjabat. Tapi Daendels ini berhasil merealisasikan kebijakannya yang berimpact besar tidak hanya untuk Pulau Jawa tapi juga pemerintah Belanda. Nah, karena itulah mengapa dari jangka waktu pemerintahannya yang singkat ya sekitar 4 tahun, dia berhasil merealisasikan kebijakannya tersebut, membangun jalan yang kurang lebih kalau dikalkulasikan ya dari Anyar sampai Panarukan itu 1000 km. Wah, gimana nggak keren banget nggak sih Kak Dita? Jauh banget loh itu jaraknya, 1000 kilometer loh Teh ya. Iya itu. Dan juga pembangunan jalan raya pos ini sendiri kan memang apa ya, berfungsi juga untuk mempermudah komunikasi di masa Jalan itu. juga ya. Betul. Nah, ternyata pembangunan jalan raya pos ini memang sangat fenomenal ya pada saat Betul, itu. Dita. Nah, selain tanah paksa yang nantinya itu akan direalisasikan pada masa pemerintahan Van de Bos, betul ya Teh ya? Betul, Van de Tapi di Bos. sini aku masih penasaran nih Teh. Kenapa sih Daendels ini sangat berambisi gitu ya ingin melaksanakan kebijakan tersebut gitu Teh?
Oke, ini sebenarnya juga berpengaruh dari tugas utama Daendels nih, diutus sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36, di mana Daendels ini diamanahi untuk menjaga keamanan Pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris dan juga untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan di Pulau Jawa. Nah, untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan ini perlu dong adanya perbaikan sarana dan prasarana untuk mempermudah mobilitas dan juga komunikasi Ya, antar betul daerah. sekali, Kayak gitu kan ya tadi Ta. Dan juga alasan Daendels nih kenapa ingin membangun Jalan Raya Pos juga sebenarnya didukung oleh instruksi yang diberikan oleh Raja Louis Napoleon atau Raja Belanda pada saat itu. Oke, barusan Teteh sedikit menyinggung tentang instruksi yang diberikan oleh Raja Louis Napoleon nih teman-teman. Nah, kalau boleh tahu apa sih instruksi yang diberikan oleh Raja Louis Napoleon kepada seorang Daendels ini? Oke. Sebenarnya 3 instruksi ya Teh Dita. Tapi kita bakal ngebahas salah satu aja yang paling berkaitan dengan pembangunan Jalan Raya Pos. Di mana instruksi ini menyebutkan bahwa Daendels sebagai seorang gubernur jenderal harus memperhatikan dan menyusun rancangan perbaikan sarana bersama dengan pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan kesejahteraan masyarakat di tempat tersebut. Oleh karena itu, nih Daendels kan tadi tuh ada instruksi untuk memperbaiki sarana. Nah, Ya, itu betul. yang digarisbawahi oleh Daendels. Wah, saya udah dapat instruksi nih untuk memperbaiki sarana. Terus juga saya udah dapat amanah sebagai seorang gubernur jenderal untuk memperbaiki sistem administrasi. Ya udah nih, saya bikin program yaitu pembangunan Jalan Raya Pos yang itu tadi tujuannya juga untuk mempermudah komunikasi, kan namanya Jalan Raya Pos ya Teh. Iya, betul. Berarti di masa itu kan komunikasi menggunakan surat. Iya, Nah, gitu. Jadi itu untuk mempermudah komunikasi pengiriman surat antara satu daerah ke daerah lainnya di Pulau Jawa. Nah, selain untuk mempermudah komunikasi pada saat itu, ada nggak sih suatu pencapaian yang ingin Daendels capai pada saat itu gitu Teh? Selain komunikasi Iya, ya, betul, permudah komunikasi, bisa dilihat dari sisi ekonomi. Kan Teteh tahu ya, di zaman masa kolonial Belanda itu sendiri banyak sekali ini masyarakat pribumi itu disuruh menanam rempah-rempah dan segala macamnya. Nah, dengan adanya pembangunan Jalan Raya Pos, diharapkan jalanan raya di daerah Pulau Jawa ini sendiri menjadi lebih baik dan nantinya pengangkutan komoditi hasil tani dari daerah ke Batavia, ke pusat pemerintahan itu semakin lebih mudah. Dan juga dilihat dari sisi militer, itu sebenarnya ditujukan untuk mempermudah mobilisasi, berjaga-jaga apabila suatu saat terjadi ancaman serangan dari Inggris. Gitu Teh Dita. Jadi selain tadi komunikasi, ada sisi ekonomi dan juga militer. Nah, dari latar belakang yang barusan Teteh ceritakan ya, jadi pembangunan Jalan Raya Pos ini tentunya mendapatkan sebuah dukungan dong Teh dari Kerajaan Belanda pada saat itu, betul nggak sih Teh? Betul, tapi tidak secara penuh tadi karena anggaran dana yang dikeluarkan pun memang tidak sepenuhnya cair gitu untuk pembangunan Jalan Raya Pos. Dan mungkin tadi kita juga berpikir, Daendels ini kan sudah melakukan suatu realisasi kebijakan yang sangat besar, yaitu pembangunan Jalan Raya Pos yang tentunya menguntungkan pihak Belanda. Harusnya dapat penghargaan nggak sih atas kerja kerasnya tersebut? Seharusnya kalau dipikir secara logika nih ya, harusnya iya sih ya, karena kan dengan masa pemerintahan Daendels yang singkat itu yang dimana beliau ini bisa merealisasikan kebijakan tersebut yang bahkan bisa dibilang kebijakan itu sangat fenomenal gitu, bahkan sampai sekarang gitu sangat sefenomenal itu gitu kan. Ya, tapi realitanya tidak Radita. Sayang banget ya. Iya, Daendels malah dijadikan kambing hitam oleh para lawan politiknya atas citra buruk dari praktik kolonialisme Belanda, khususnya di Pulau Jawa. Jadi karena Daendels memiliki kebijakan pembangunan Jalan Raya Pos yang ternyata hal itu sangat merugikan dan menyengsarakan masyarakat di Pulau Jawa. Nah, lawan politik Daendels itu mengatakan bahwa Daendels itu salah dan semua citra buruk dari kolonialisme Belanda itu ya salahnya Daendels gitu. Kasian banget kan sih itu sebenarnya. Salah gitu ya, banyak yang ngecam dia gitu ya. Iya gitu tadi Ta. Nah, pada kejadian ini apakah Daendels ini melakukan sebuah pembelaan gak sih Tes untuk dirinya sendiri gitu? Pasti dong ya, namanya sudah di pojokan disalahkan padahal dia sudah susah payah nih merealisasikan kebijakan dan itu juga untuk Belanda, tapi dia malah disalahkan ya, dia juga sudah melakukan pembelaan. Tapi sayangnya Raja Louis Napoleon atau Raja Belanda pada masa itu lebih cenderung sepakat kepada para lawan politiknya Daendels. Kenapa sih bisa demikian? Karena argumen-argumen yang disampaikan oleh para lawan politiknya Daendels ini juga didukung oleh protes para penguasa pribumi yang merasa dirugikan atas kebijakan Daendels tersebut. Nah, beberapa tokoh nih Teh ya yang melakukan protes itu diantaranya dari Cirebon nih ada Eva Terlu. Lalu juga kalau dari Sumedang
itu ada Pangeran Kusumadiarta IX atau yang kita kenal sebagai Pangeran Cornel. Oke, barusan Tete sedikit menyinggung salah satu tokoh yang menentang kebijakan Denles, yaitu Pangeran Kusumadiarta, betul ya Teh? Atau yang sering disebut dengan Pangeran Cornel. Nah, aku jadi sedikit teringat ya Teh, ada salah satu patung yang sangat ikonik di Cadas Pangeran. Tete tahu kan ya tadi patung Pangeran Cornel yang sedang berjabat tangan dengan salah satu tokoh. Iya, pasti dong tahu. Nah, nanti teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih seperti apa sih bentuk patung yang sangat ikonik di Cadas Pangeran ini? Mungkin boleh kita simulasiin nggak sih Teh? Biar penonton di sini tuh kayak, oh patungnya seperti ini gitu loh. Kita berdiri nih. Oke. Oke, mungkin tangannya saya sebagai pejabat tingginya ya. Oke, jadi saya sebagai Pangeran Kusumadiarta IX-nya. Nih, jadi Pangeran Kusumadiarta IX ini menyambut uluran tangan dari tokoh Belanda ini dengan tangan kiri. Nah, kenapa dengan tangan kiri gitu nih? Ini sebagai wujud perlawanan atas ketidaksukainya, tidak terimanya dia atas kebijakan yang diterapkan oleh tokoh Belanda tersebut di daerah pembinaannya. Dan kalau untuk Pangeran Cornel sendiri, tangan kanannya itu memegang keris di sini. Ini sangat menunjukkan perlawanan ya Teh Dita. Betul sekali ya Teh. Jadi, oh iya. Jadi itu salah satu contohnya seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin kalau misalnya emang nanti kalian ada yang belum melihat salah satu patungnya itu seperti apa gitu, atau emang kalian penasaran, mungkin kita akan nanti saksikan nih, tampilkan nih di sini salah satu patungnya tersebut. Oke, kita hitung ya Teh, biar nanti editor saya menampilkan nih. Oh, benar. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Celing. Nah, ini dia nih teman-teman nih salah satu contoh patung ikoniknya gitu. Nanti kalian kalau misalnya penasaran boleh kalian jalan-jalan ke sana ya. Iya, boleh banget nih Teh Dita. Nah, mungkin dilihat dari patung tersebut ya Teh. Kita kan udah tahu nih, di situ ada patung Pangeran Cornel sedang berjabat tangan. Nah, kita kan belum tahu ya siapa sih tokoh di balik tersebut gitu. Nah, di situ Pangeran Cornel tuh sedang berjabat tangan dengan siapa sih Teh? Oke, akhirnya kita masuk ke pembahasan inti dari jadi kita udah masuk ke pembahasan inti nih teman-teman. Iya. Nah, jadi tadi kita bertanya, itu sebenarnya siapa sih tokohnya? Apakah Denles atau tokoh Raffles gitu? Aku kepikirannya dua itu loh. Oh, Denles atau Raffles? Iya, antara dua itu. Nah, ini kita akan membahasnya lebih lanjut ya, dan mungkin kita akan bahas lebih dulu nih tentang pembangunan Jalan Raya Pos secara umum terlebih dahulu. Dan terstruktur gitu ya, Teh. Iya nih. Ya, jadi kan mungkin sobat historia juga sudah pernah belajar ataupun mengetahuinya ya secara umum bahwa pembangunan Jalan Raya Pos ini memang dimulai sejak masa awal pemerintahan Denles, yaitu sejak tahun 1808 hingga 1811, mohon maaf ya, selama 4 tahun. Dimulai dari daerah paling barat Pulau Jawa, yaitu daerah Anyer, hingga daerah paling timur Pulau Jawa, itu Panarukan. Nah, di daerah Jawa Barat ini sendiri, pembangunan Jalan Raya Pos itu melewati daerah yaitu Cisarua, Karangsambung. Nah, sebenarnya Denles itu merencanakan bahwa ini kayaknya bisa deh pembangunan di Jawa Barat itu selesai setahun. Ternyata enggak Teh Dita. Kenapa sih enggak? Karena kondisi geografis dari daerah Jawa Barat itu sendiri banyak ditemukan batuan cadas. Nah, batuan cadas ini sendiri ditemukan di daerah jalur Parakamuncang dengan Sumedang, yang saat ini kita sering ketahui atau kenal namanya dengan daerah Cadas Pangeran. Nah, kebenaran di pembangunan Jalan Raya Pos Cadas Pangeran ini sendiri banyak sekali menimbulkan korban. Banyak sekali masyarakat pribumi yang terenggut nyawanya karena proses pembangunan Jalan Raya Pos di daerah Cadas Pangeran ini memang sulit. Tadi bayangin Tadi harus natah batu, mukul batu yang gede banget buat bangun jalan. Tadi bisa nggak? Dulu kan manual. Susah banget ya Teh. Iya. Beda banget sama zaman sekarang yang serba power tuh kayak bisa pakai bulldozer ya. Kan dulu serba tradisional, serba ala kadarnya. Lalu juga dana untuk konsumsi kesehatan juga sangat tipis ya jatahnya. Otomatis kan banyak sekali masyarakat pribumi yang menderita karena adanya pembangunan Jalan Raya Pos tersebut. Nah, tadi kalau jadi pemimpin yang melihat rakyat yang menderita, terima nggak sih? Kayaknya enggak sih Teh ya. Iya, pasti bakal kesel kan? Iya, itu kalau menginjak harga diri saya gitu. Iya, itulah yang dirasakan oleh Pangeran Kusumadiarta IX atau Pangeran Cornel sebagai Bupati Sumedang yang memerintah pada saat tersebut setelah melihat penderitaan rakyat Sumedang saat pembangunan Jalan Raya Pos. Nah, ini Pangeran Cornel kan kesel nih, marah ya. Dia langsung turun inspeksi ke lapangan dan melihat bagaimana sih kondisi rakyat Sumedang pada saat itu membangun Jalan Raya Pos. Nah, kebenaran berdasarkan cerita yang beredar di sana juga ada Denles. Nah, saat Pangeran Cornel ini datang inspeksi ke lapangan itu ada Denles.
Nah, Douglas kan otomatis langsung datang nih ke Pangeran Cornell, menyapa dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Nah, tapi Pangeran Cornell malah membalasnya dengan uluran tangan kiri, sembari tangan kanannya memegang keris, yang itu secara langsung membuktikan perlawanan dan ketidakterimaannya Pangeran Cornell atas kebijakan yang Douglas lakukan. Nah, momen inilah yang kemudian menjadi ikonik yang tadi kita contoh ini ya, tadi sama saya, dan juga fotonya sudah dilampirkan di sini yang menjadi patung ikonik di daerah Cerdas Pangeran. Nah, Tedita nih kalau lewat daerah Cerdas Pangeran, Tedita tuh sebenarnya nggak cuma melihat adanya patung ikonik dari dua tokoh tersebut, tapi Tedita juga bisa melihat adanya prasasti pembangunan dari Jalan Raya Cerdas Pangeran. Nah, kalau kita melihat ya Tedita, dari prasasti tersebut bisa disebutkan ada angka tahun pembangunan. Di sana di angka tahun pembangunan tersebut disebutkan bahwa pembangunan dilakukan sejak tertanggal 26 November 1811 hingga 12 Maret 1812. Sedangkan nih Teh Dita, ternyata Daendels itu menyelesaikan masa tugasnya sebagai seorang gubernur jenderal Hindia Belanda tertanggal 16 Mei 1811. Jadi kalau misalkan kita lihat dari urutan waktunya gitu ya, pembangunan Jalan Raya Pos ini tuh di luar masa kepemimpinan Daendels ya Teh ya, betul nggak sih? Wah, keren sekali merangkumnya, ya benar sekali. Ya, itu jujur agak sedikit rumit ya, tapi itu dijelaskan secara rinci banget. Nah, yang jadi pertanyaan saya ya Teh, siapa sih tokoh yang ada di balik patung tersebut gitu ya? Yang masih jadi pertanyaan ya Teh, itu Pangeran Cornell emang bener sedang berjabat tangan dengan Daendels seperti yang sudah Teh Mentari ceritakan barusan gitu. Tadi kan kalau lihat dari rentang tahun pembuatan Jalan Raya Cerdas Pangeran dengan masa kepemimpinan Daendels itu tidak sesuai ya Teh, karena di tahun pembuatan tersebut ternyata Pulau Jawa itu sudah dialihkan kekuasaannya kepada Inggris berdasarkan kapitulasi Tuntang, yaitu tanggal 19 September 1811. Nah, jadi tadi kita mungkin bisa nebak-nebak, oh berarti Teh Tari pada masa itu harusnya Pangeran Cornell bertemunya dengan Raffles nggak sih? Bener kan? Iya betul, gitu. Masa kepemimpinan Raffles. Iya, tapi ternyata Teh Dita, berdasarkan arsip-arsip dan juga dokumen dan laporan dari Inggris, tidak ditemukan sama sekali adanya laporan yang menyatakan bahwa Raffles ini pernah bertemu dengan Pangeran Cornell di Sumedang. Lalu juga memang pada dasarnya sebenarnya Raffles ini pada masa awal pemerintahannya itu lebih terfokus kepada perluasan kekuasaan dan juga hubungan baik dengan para pemerintah daerah setempat. Raffles ini baru fokus berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi, lalu juga perbaikan sarana itu memasuki tahun 1812, dan itu sudah melewati masa pembangunan Jalan Raya Cerdas Pangeran. Jadi pertanyaannya siapa yang ada di balik patung tersebut ya? Jadi bisa jadi bukan Daendels, bukan Raffles, sehingga mungkin kesimpulan yang bisa kita tarik sejauh ini, tokoh yang bersalaman, yang berjabat tangan dengan Pangeran Cornell pada masa pembangunan Jalan Raya Pos Cerdas Pangeran tersebut adalah salah seorang tokoh pejabat tinggi Belanda ataupun Inggris, Teh Dita. Jadi dari cerita Teh Mentari barusan ini dapat saya simpulkan gitu ya, dari di balik patung yang sangat ikonik ini tuh ternyata Pangeran Cornell itu sedang berjabat tangan dengan salah satu tokoh pejabat tinggi yang ada dari Inggris ataupun Belanda, dan ini jujur sebenarnya sangat logis banget gitu loh. Yang seperti yang kita ketahui kan sebelumnya, oh kayak ini Pangeran Cornell sedang berjabat tangan sama Daendels atau enggak Raffles nih gitu. Oh gitu, bukan teman-teman, melainkan sama salah satu tokoh pejabat tinggi yang dari Inggris, yang bahkan sampai sekarang tuh belum diketahui ya Teh namanya siapa gitu. Belum diketahui ya, berdasarkan sumber-sumber yang ada itu memang belum diketahui namanya. Dan Teh Dita mau denger yang lebih plot twist lagi nggak nih? Oke, siap-siap nih Teh. Oke, ternyata ya Sobat Historia, sebenarnya setelah melihat berdasarkan arsip-arsip nih Teh Dita dari Bundel Priangan. Nah, Bundel Priangan ini seperti laporan atas tugas yang diberikan kepada para penguasa pribumi, khususnya mereka nih yang berfokus pada pengawasan secara langsung pembangunan Jalan Raya Pos. Mereka ini melakukan laporan kepada pihak kolonial ya, pemerintah Belanda. Di sana itu ada laporan yang diberikan oleh Bupati Sumedang. Memang nih Bupati Sumedang ini sendiri belum diketahui apakah memang Pangeran Sumadinata atau bukan. Tapi laporan tersebut menyatakan bahwa Bupati Sumedang ini merasa tidak keberatan atas adanya kebijakan pembangunan Jalan Raya Pos di wilayah kekuasaannya. Bahkan dia sendiri menawarkan bantuan apabila memang diperlukan. Ini kaget nggak sih Teh Dita? Jadi kayak plot twist, padahal katanya kan Bupati Sumedang itu melakukan perlawanan ya atas terus tiba-tiba ngirim bantuan gitu kan.
jadi ini yang menjadi plot twist ya teman-teman semua. Jadi ketika kita mengetahui suatu fakta sejarah, memang kita itu perlu mendekonstruksi lagi, perlu memahami lagi, menggali lagi apakah memang benar itu saja fakta yang ada atau ada yang lebih dalam lagi, itu lebih lengkap lagi. Betul sekali teman-teman. Jadi informasi-informasi yang barusan dikumpulkan ini menjadi sebuah bukti gitu ya dalam melakukan dekonstruksi pembangunan jalan raya pos Cadas Pangeran ya. Namun maaf agak sedikit. Yang dimana pembangunan jalan raya pos ini tuh sangat ikonik dengan patung tersebut gitu. Yang dimana patung tersebut ini adalah salah satu tokoh, yaitu di tokoh tersebut adalah Pangeran Cornell dengan salah satu pejabat tinggi dari Inggris atau Belanda gitu ya. Nah, udah tadi simpulkan ya teman-teman. Jadi kalau bahasa zaman sekarang tuh jangan kemakan hoak ya tuh ya. Iya, jadi kalian tuh jangan kemakan hoak bahwa berita yang beredar itu sekarang tuh katanya patung tersebut tuh dari Pangeran Cornell sedang berjabat dengan Dennis atau Raffles gitu. Tapi kan kita belum tahu ya faktanya seperti apa, ceritanya seperti apa, tanpa kita ketahui terlebih dahulu gitu ya Teh ya. Oke, mungkin karena waktu juga ya Teh ya. Iya, ini udah hari saya dari tadi tim kreatif saya udah tutup. Seperti itu. Jadi mungkin dicukupkan saja ya. Cuman di lain waktu kalau misalnya kita ada kesempatan untuk bertemu, kita bisa ketemu kembali. Oke. Nah, mungkin teman-teman nih Teh takutnya nanti ada salah satu penonton dari Sobat History ya nih. Kalau misalkan nanti mau ada yang bertanya ke Teteh atau mau sharing-sharing gitu ya Teh, boleh nggak sih? Mungkin Teteh ada sosial media atau apa gitu? Oke, boleh. Instagram aja kali ya Teh Dita. Oke, boleh Instagram. Oke, nanti mungkin ada di description box ya Teh. Oh, tentu. Sekalian mungkin bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan dekonstruksi pembangunan jalan raya pos ini, nanti kita akan mencantumkan sumber utamanya pembahasan kita hari ini, yaitu salah satu makalah dari Prof. Djoko Marihandono. Nanti teman-teman bisa akses melalui link yang ada di description box. Oke teman-teman semua. Oke teman-teman, nanti jangan lupa follow ya IG-nya Teh Mentari, dan juga nanti kalian bisa sharing-sharing. Oh, dan topnya saya juga jangan lupa di follow. Nanti saya simpen di deskripsi box ya teman-teman. Nah, mungkin di podcast kita hari ini dicukupkan saja. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah setia menonton podcast kita, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.